1. Ras, kultur, etnis, minority group. Ras didefinisikan sebagai satu set asumsi bersama di mana orang dapat memprediksi tindakan satu sama lain dalam keadaan tertentu dan bereaksi sesuai. Menurut Merriam-Webster, itu adalah kepercayaan adat, bentuk sosial, dan sifat material dari kelompok ras, agama, atau sosial. Selanjutnya, kultur atau yang disebut dengan budaya didefinisikan sebagai budaya sebagai pola terpadu dari pengetahuan, kepercayaan, dan perilaku manusia yang merupakan hasil dan integral dari kapasitas manusia untuk belajar dan mentransmisikan pengetahuan ke generasi berikutnya. Ada beberapa cara bahwa budaya itu penting dalam konseling, di antaranya yang pertama, konseling terjadi dalam konteks budaya, ketika di dalam kantor, sekolah, perguruan tinggi, atau organisasi lain, di dalam komunitas atau masyarakat yang lebih besar. Jika klien harus mencari pengobatan dalam lingkungan yang asing secara budaya, dia mungkin enggan bahkan memulai konseling. Yang kedua, seperti disebutkan secara singkat di atas, penilaian yang tepat terhadap masalah klien harus mempertimbangkan budaya klien. Yang ketiga itu konseling itu sendiri berbasis budaya. Konseling yang diajarkan di sebagian besar negara berbahasa Inggris berkembang dari pengajar sejarah dan sosial yang paling relevan dengan klien yang berkulit putih, lurus, berbadan sehat, dan muda. Ada banyak budaya yang tidak memiliki kata untuk konseling, dan cara orang biasanya mencari bantuan dalam bahas budaya mereka mungkin tidak termasuk pergi ke konselor. Selanjutnya yaitu etnis atau etnisitas. Etnisitas McGoldrick, Fierce, dan Giordano menggambarkan etnisitas sebagai rasa kesamaan yang lebih dari ras, agama, kebangsaan, atau asal geografis. Proses sadar dan tidak sadar berkontribusi pada identitas indera dan keseimbangan sejarah. Cara lain untuk melihat etnisitas sebagai nenek moyang yang sama, baik nyata maupun fiktif. Dalam hal ini, ada beberapa kelompok etnis yang di luar Amerika Serikat. Penduduk asli Amerika, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Amerika, dan Eropa Amerika. Beberapa dari kelompok ini mungkin memiliki orang dari beberapa ras yang dikelompokkan di dalamnya, misalnya orang Latin. Yang terakhir itu minority group atau kelompok minoritas. Kelompok minoritas Corey, dan Kolanan mendefinisikan kelompok minoritas sebagai orang yang telah didiskriminasi atau diperlakukan secara tidak setara. Semua kelompok etnis yang disebutkan di atas adalah kelompok minoritas di Amerika Serikat, kecuali beberapa subkelompok Eropa Amerika yang secara historis diberikan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi untuk mendiskriminasi orang lain. Baiklah, saya Nadila Dwi-Ananda dengan NPM 20110801117 akan melanjutkan materinya. Institutional and Cultural Racism, White Privilege and Power, Barriers in Counseling, Developing Cultural Awareness and Appreciating Worldviews, Social Justice Issues, Counseling Clients Who Have Been Subject to Discrimination. Interaksi perbedaan budaya dan pendekatan terapeutik yang dicotokkan pertanyaan refleksi adalah kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Mereka menantang profesional kesehatan mental untuk menjangkau dan memahami pandangan dunia, nilai-nilai budaya, dan keadaan hidup klien mereka yang beragam secara budaya. B. Membebaskan diri mereka dari pengkondisian budaya dari apa yang mereka yakini sebagai praktik terapi yang benar. C. Mengembangkan metode baru tetapi peka budaya dalam bekerja dengan klien. Dan D. Memainkan peran baru dalam proses membantu di luar psikoterapi konvensional. 3 hambatan potensial utama untuk konseling individu dan keluarga yang efektif diilustrasikan dalam kasus ini. Nilai terikat kelas, masalah linguistik, dan nilai terikat budaya. Seorang profesional kesehatan mental yang tercerahkan harus mempertimbangkan apakah ada alasan sosiopolitik, budaya, atau biologis untuk gejalanya. Dapatkah ketakutannya misalnya melambangkan kekhawatiran yang realistis, misalnya ketakutan akan deportasi, kreditur, polisi. Bagaimana budaya Latino memandang halusinasi? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya membuatnya lebih dapat diterima untuk beberapa populasi berbahasa Spanyol untuk mengakui mendengar suara atau melihat penglihatan.
Memang Appendix 1 dari American Psychiatric Association Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder tahun 2000 sekarang mengakui sekelompok besar sindrom terikat budaya atau gangguan yang tampaknya hanya muncul dalam budaya dan masyarakat tertentu. Sejak Freud mengembangkan obat berbicara, psikoterapi berarti bahwa klien harus dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka kepada seorang praktisi untuk menerima bantuan yang diperlukan. Selain itu, karena bias linguistik dan monolingualisme, bentuk pembicaraan yang khas adalah melalui bahasa Inggris standar. Klien yang tidak berbicara bahasa Inggris standar memiliki aksen yang diucapkan atau memiliki kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, seperti keluarga M, dapat menjadi korban. Kebutuhan untuk memahami makna perbedaan linguistik dan hambatan bahasa dalam konseling dan psikoterapi tidak pernah sebesar ini. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, hasil dari perubahan demografi adalah banyak klien kami lahir di luar Amerika Serikat dan berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Meskipun penggunaan juru bahasa mungkin tampak seperti solusi, praktik semacam itu mungkin mengalami keterbatasan tertentu. Misalnya, dapatkah penerjemah benar-benar memberikan terjemahan yang akurat? Perbedaan budaya dalam konsep kesehatan mental tidak setara di berbagai budaya. Selain itu, banyak konsep dalam bahasa Inggris dan Spanyol tidak memiliki arti yang setara. Demikian pula niat baik terapis untuk berkomunikasi dengan keluarga M, anak laki-laki, yang tampaknya fasih berbahasa Inggris, dapat mengakibatkan pelanggaran budaya keluarga. Selanjutnya, konseling lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, and questioning atau LGBTQI people. Definisi LGBT. LGBT dapat didefinisikan berdasarkan identifikasi diri, perilaku seksual, hasrat seksual, atau kombinasi dari semuanya, menurut Survei Seks tahun 1994. Misalnya, orientasi seksual digambarkan sebagai pilihan pasangan seksual seseorang dan bisa heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Menurut Patterson tahun 1995. Namun, para peneliti di lapangan telah menunjukkan perlunya definisi gay, lesbian, dan biseksual menurut The Angelis tahun 1994b. Hal yang sama dapat dikatakan untuk transgender dan transseksual. Tujuannya adalah mendefinisikan kelompok minoritas LGBT sebagai berikut. Lesbian adalah individu yang mengidentifikasi diri sebagai jenis kelamin perempuan, mengekspresikan identitas diri sebagai lesbian, fantasi seksual atau romantis yang melibatkan wanita lain, atau perilaku seksual atau romantis dengan wanita lain. Selanjutnya, pria gay adalah individu yang mengidentifikasi diri sebagai jenis kelamin laki-laki dan mengekspresikan identitas diri sebagai gay, fantasi seksual atau romantis yang melibatkan laki-laki lain, atau perilaku seksual atau romantis dengan laki-laki lain. Selanjutnya, biseksual, individu yang mengidentifikasi diri sebagai satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan mengekspresikan identitas diri sebagai biseksual, fantasi seksual atau romantis yang melibatkan orang dengan jenis kelamin yang sama dan lainnya, atau perilaku seksual atau romantis dengan orang yang berjenis kelamin sama dan lainnya. Selanjutnya, transgender, seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai transseksual atau orang yang mengidentifikasi diri dengan bukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan yang mengalami diri sebagai bukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau mengalami diri sebagai jenis kelamin ketiga. Transseksual, seseorang yang lahir dengan karakteristik budaya tertentu dari satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan yang pengalaman psikologis dari jenis kelamin lainnya. Waria seperti non-transseksual dapat mengidentifikasi diri sebagai gay, lesbian, biseksual, straight, queer, atau tidak satupun di atas. Selanjutnya, aneh, seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai tidak termasuk dalam pandangan budaya dominan tentang seks atau gender. Yang terakhir,
intersex, seseorang yang dilahirkan dengan beberapa karakteristik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Isu orientasi seksual dan identitas gender bersifat kompleks dan bermuatan sosial. Dan dalam membaca literatur, orang akan menemukan keragaman dan ketidaksepakatan dalam definisi istilah-istilah di atas. Dasar orientasi seksual sebagian besar lembaga terorganisir yang berusaha untuk meminggirkan dan mendiskriminasi lesbian dan gay mengklaim bahwa orientasi seksual adalah pilihan, dan dalam kasus gay atau lesbian tidak bermoral. Penelitian bagaimanapun adalah mengidentifikasi faktor biologis yang dapat mempengaruhi perkembangan orientasi seksual. Garis penelitian ini menunjukkan perkembangan orientasi seksual mungkin hasil atau dipengaruhi oleh faktor hormonal atau genetik prenatal. Levou dan Valen 2006. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa konseling dapat membantu dalam hal memberikan izin dan informasi mengenai biseksualitas, membantu membangun jaringan dukungan, memberikan saran khusus tentang bagaimana dan kapan mengungkapkan biseksualitas, dan mendiskusikan bagaimana menangani biseksualitas dalam suatu hubungan. Transgender dan orang transseksual, ada wacana yang cukup besar saat ini tentang sifat gender dan identitas gender. Selain itu, ras, budaya, etnisitas, dan kelompok minoritas dapat berpengaruh juga terhadap konseling multikultural. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.